Terserah Xiao Yuhua untuk memilih senjata naga ilahi yang cocok untuk dirinya. Bagaimanapun, ini menyangkut hidupnya, jadi Xiao Yuhua sangat berhati-hati dalam memilih. Pada akhirnya, dia memilih senjata naga ilahi tingkat manusia yang disebut bola badai bulu berapi. Bola badai bulu menyala merupakan senjata naga ilahi yang memiliki atribut api dan angin. Kekuatan atribut angin di dalamnya memungkinkan bunga bahasa tertawa diaktifkan lebih cepat, dan kekuatan pertahanannya dapat dipadatkan lebih cepat. Kekuatan atribut api bawaannya juga dapat meningkatkan kekuatan pertahanan bola badai bulu menyala. Cepat, kuat. Ini adalah salah satu kriteria Xiao Yuhua memilih senjata naga ilahi untuk pertahanan. Selama kekuatan pertahanannya cukup kuat, itu akan sesuai dengan keinginannya. Kalau begitu, aku akan meminjamkan bola badai bulu berapi ini ke timmu. Saat kau kembali dengan hasil panenmu, kau bisa menebusnya dengan diskon 20%. Ling Hudai, menghela napas lega saat melihat Xiao Yuhua telah memilih bola badai bulu berapi. Namun, ekspresinya langsung berubah sangat serius. Kau harus berhati-hati saat keluar kali ini. 9 klan besar seharusnya memulai perang habis-habisan. Persaingan di antara mereka sangat ketat. Meskipun kamu bisa memperoleh beberapa hadiah khusus dengan membunuh lawan dari 3 klan besar, risikonya juga sangat tinggi. Tidak peduli di klan mana kamu muncul, mereka akan ingin membunuhmu dan memperoleh poin kompetisi dari klan mereka masing-masing. Kami mengerti. Kang Xinmu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka meninggalkan kantor Akademi Seni Bela Diri Naga Kaisar Si. Selanjutnya, Xiao Yuhua ingin membiasakan diri dengan proses pengaktifan bola badai bulu berapi. Ia terutama ingin beradaptasi dengan aura senjata naga ilahi tingkat manusia ini. Senjata naga ilahi tingkat manusia ini berisi lebih dari 100 pola pertahanan. Dibandingkan dengan senjata naga ilahi lain dengan tingkat yang sama, senjata ini dianggap relatif bagus. Xiao Bai dan Liang Xiao juga mengikutinya. Mereka juga perlu tahu bagaimana pertahanan bola badai bulu api diaktifkan, sehingga mereka bisa beradaptasi dengannya dalam pertempuran yang akan datang. Adapun Kang Xinmu dan Ran Ran, mereka tidak pergi. Mereka berdua mengolah teknik bela diri tipe naga yang dapat melembutkan tubuh, serta teknik bela diri naga asal tingkat tinggi, pengendalian kotoran naga hitam. Oleh karena itu, kemampuan bertahan mereka sudah cukup kuat. Bola badai bulu berapi tidak siap untuk mereka. Oleh karena itu, selama periode ini, Kang Xinmu membawa Ran Ran ke daftar Kaisar Naga di pusat benteng naga bela diri dan melihatnya. Mengenai daftar Kaisar Naga, Kang Xinmu selalu mendengarnya, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Hari ini, ia berencana untuk melihat papan peringkat Kaisar Naga untuk mengetahui nama apa saja yang pernah ia lihat atau dengar di papan peringkat Kaisar Naga. Pertama-tama, para ahli dari peringkat naga super ilahi tidak dihitung dalam daftar Kaisar Naga. Alasan mengapa daftar Kaisar Naga disebut daftar Kaisar Naga adalah karena daftar ini hanya menghitung kekuatan para ahli dari peringkat Kaisar Naga yang mewarisi darah esensi. Di alun-alun di depan daftar Kaisar Naga, banyak prajurit naga sedang membentuk tim. Tidak banyak orang yang memperhatikan daftar Kaisar Naga. Lagi pula, mereka sudah bosan melihat daftar Kaisar Naga. Hanya Kang Xinmu yang belum datang untuk melihat nama-nama di daftar Kaisar Naga sampai sekarang. Tak lama kemudian, dia menemukan nama Ling Hudai, ada di tempat ketiga. Ling Hudai, sekuat itu. Jiang Shenwu menghirup udara dingin. Meskipun dia tahu bahwa Ling Hudai, kuat, dia tidak menyangka kekuatan tempurnya mampu menduduki peringkat ketiga dalam daftar Kaisar Naga. Ini mengejutkannya. Adapun tempat pertama dan kedua, mereka adalah dua mentor Kaisar Naga dari Donghuang Yongwuchol Lege dan Northern Wilderness Dragon Martial Academy. Mereka tampaknya adalah para ahli dari generasi yang lebih tua. Dibandingkan dengan Ling Hudai, jelas bahwa mereka tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka lebih jauh. Namun Ling Hudai, berbeda. Dia bisa berkembang lebih jauh dan menjadi naga super ilahi. Selanjutnya, Kang Xinmu menemui banyak mentor dari Akademi Bela Diri Naga Kaisar Si, termasuk mentor medis, Gong Yu. Gong Yu adalah guru medis dari Akademi Bela Diri Naga Kaisar Si. Ia mewarisi darah esensi naga cahaya suci amanat surgawi. Kekuatannya sebenarnya berada di peringkat ke-23 dalam daftar Kaisar Naga. Ia tidak boleh diremehkan. Hei, Yu Tianchang, Feng Lige, dan Gu Yuseng semuanya ada di daftar Kaisar Naga. Kaisar Qin juga ada di sini. Kang Xinmu segera melihat beberapa nama yang familiar. Yu Tianchang dulunya adalah orang nomor 1 di Donghuang Yongwuchol Lege. Sekarang, dia telah menjadi mentor Kaisar Naga. Dia naik pangkat dengan cepat sebagai pendatang baru dan sudah menduduki peringkat ke-37 dalam daftar Kaisar Naga. Feng Lige sedikit lebih buruk. Ia berada di peringkat ke-41. Gu Yuseng berada di peringkat ke-42. Keduanya adalah siswa dari Akademi Bela Diri Naga Kaisar Si. Kaisar Qin adalah orang terkuat kedua di perguruan Donghuang Yongwu. Sekarang,
ia menduduki peringkat ke-75 dalam daftar Kaisar Naga. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Naga Daliang. Bahkan Kaisar Naga Daliang bukanlah tandingan mereka. Mereka dapat menghabisi Kaisar Naga Daliang dengan satu gerakan. Mereka adalah orang-orang kuat dari keluarga seniman bela diri naga tersembunyi. Mereka belum masuk dalam daftar Kaisar Naga. Tepat saat Kang Xin Mu sedang melihat daftar Kaisar Naga, sekelompok seniman bela diri naga muda yang mengenakan pakaian mewah tiba-tiba muncul di alun-alun. Masing-masing seniman bela diri naga muda ini mewarisi esensi darah tingkat Kaisar Naga. Selain itu, mereka semua telah mencapai tingkat kelima alam reinkarnasi atau lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan masing-masing seniman bela diri naga muda ini sebanding dengan Xiao Yuhua dan yang lainnya. Setidaknya di permukaan, kekuatan mereka jelas tidak lebih lemah dari Xiao Yuhua dan yang lainnya. Bahkan, kekuatan tempur mereka tidak bisa terlalu lemah. Bagaimanapun, mereka adalah elit dari keluarga seniman bela diri naga tersembunyi. Daftar Kaisar Naga ini akan segera diperbarui. Pada saat itu, setengah dari mereka akan tereliminasi. Kelompok pendekar naga muda ini mendekati daftar Kaisar Naga. Mereka memandang daftar Kaisar Naga dengan jijik dan mulai membahasnya dengan santai. Iya, jika ahli Kaisar Naga dari 16 keluarga kita diberi peringkat, setidaknya setengahnya bisa disingkirkan. Seseorang mengangguk sambil tertawa kecil sebagai tanda setuju. Kali ini, kelompok kami yang beranggotakan 13 orang akan langsung menuju medan perang 9 ras. Kami akan segera meningkatkan kemampuan kami dan berusaha untuk masuk ke daftar Kaisar Naga sesegera mungkin. Kelompok pendekar naga muda ini terdiri dari 9 pria dan 4 wanita. Mereka tidak terlihat lemah. Dengan cara ini, tim yang terdiri dari 13 orang dapat dikatakan relatif aman. Tentu saja, jika mereka berhasil memburu budak atau anggota klan dari 9 ras, maka masing-masing dari mereka akan menerima poin penjaga yang jauh lebih sedikit. Saat ini, sebagian besar prajurit naga pergi berperang untuk bertahan hidup. Atas dasar bertahan hidup, mereka memburu lawan dan memperoleh poin penjaga. Oleh karena itu, wajar jika mereka membentuk tim yang beranggotakan 13 orang. Hei, bukankah ini Kang Xin Mu yang sangat populer akhir-akhir ini? Tiba-tiba, seseorang melihat ke arah Kang Xin Mu. 4552. Kang Xin Mu memang sangat terkenal di Benteng Longwu. Begitu para ahli keluarga prajurit naga tersembunyi ini tiba di Benteng Longwu, nama yang paling sering mereka dengar tidak diragukan lagi adalah Kang Xin Mu. Kang Xin Mu mengabaikan perhatian orang-orang ini. Dia hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Para prajurit naga muda dari keluarga prajurit naga tersembunyi ini tidak lemah, tetapi mereka semua berusia lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan perekrutan Akademi Longwu. Akan tetapi, kekuatan mereka setidaknya setara dengan standar zona peda. Dengan kata lain, di permukaan, mereka tampak sedikit lebih kuat daripada Kang Xin Mu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Tentu saja, pada kenyataannya, bahkan jika ke-13 prajurit naga muda bergabung untuk menyerang Kang Xin Mu tidak akan takut pada mereka. Oleh karena itu, Kang Xin Mu tidak mau repot-repot terlibat konflik verbal dengan mereka dan langsung mengabaikan mereka. Kang Xin Mu berbalik untuk pergi. Ran sedikit tidak senang ketika mendengar tawa mengejek di belakangnya. Saudara Jiang, apa yang kamu dengar dari mereka? Pengecut sekali, pengecut sekali. Abaikan mereka. Kang Xin Mu berkata dengan tenang, kamu masih saja ingin mengejek orang-orangmu sendiri di saat seperti ini. Aku khawatir kamu tidak mengerti situasinya. Begitu Anda berada di medan perang 9 ras, Anda tidak akan bisa melarikan diri jika menghadapi bahaya apapun. Bahkan Kang Xin Mu tidak dapat menjamin bahwa ia dapat menghindari semua bahaya. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan agar dapat bertahan hidup di medan perang adalah bersiap menghadapi bahaya. Namun, para prajurit naga muda dari keluarga prajurit naga tersembunyi ini sama sekali tidak siap menghadapi bahaya kematian. Kalau mereka benar-benar sudah siap, mereka pasti tidak akan tega mengejek orang yang tidak ada hubungannya dengan hal ini. Memang, bagi kelompok orang itu, Jiang Shenwu adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Lagi pula, apapun yang terjadi pada Kang Xin Mu, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Apa gunanya mereka mengejeknya dengan begitu bersemangat? Hanya karena mereka berasal dari klan naga tersembunyi, mereka merasa lebih unggul dari yang lain. Mereka tidak ingin Kang Xin Mu mencuri perhatian. Jika Kang Xin Mu membalas, mereka bisa meledakkan masalah ini. Akan lebih baik jika mereka bertarung. Selama mereka mengalahkan Kang Xin Mu, bukankah reputasi mereka akan meroket? Sayangnya Kang Xin Mu tidak tertarik sama sekali. Dalam menghadapi masalah hidup dan mati, pertengkaran yang didasarkan pada perasaan pribadi sama menggelikannya dengan seorang anak yang bermain rumah-rumahan. Oleh karena itu,
mengapa Kang Xinmu harus marah pada sekelompok anak-anak. Lagi pula, begitu anak-anak ini pergi ke medan perang, akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup. Ran merenungkan kata-kata Kang Xinmu dan merasa bahwa kata-kata Kang Xinmu masuk akal. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di belakangnya dan meninggalkan tempat kejadian bersama Kang Xinmu. Mereka menyaksikan Kang Xinmu pergi bersama Ran. Ke-13 pendekar naga muda dari klan pendekar naga dunia tersembunyi semuanya mencibir dengan keras. Lihat, itu Kang Xinmu. Dia tidak berani membantah setelah diejek oleh kita. Dia berbalik dan lari. Aku tidak percaya seorang anak seperti dia benar-benar punya nyali untuk pergi ke medan perang dan membunuh lawannya dari klan Dewa Iblis. Jika anak seperti dia bisa memberikan kontribusi, bukankah kita akan menjadi lebih kuat? Kang Xinmu itu tampaknya tidak mewarisi darah esensi Kaisar Naga. Tidak peduli seberapa kuat dia nantinya. Kudengar Jue Wudi dari Dong Huang Yong Wuchol Lege bertarung dengannya hingga seri di arena sparring. Dasar sampah. Kaisar Naga yang agung bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Naga. Banyak siswa dari 4 akademi naga besar hanyalah sampah. Hanya saja para jenius dari keluarga kita belum muncul. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan. Jika kita mengikuti Tuan Muda keempat keluarga Liang, kita pasti akan mampu melampaui Kang Xinmu dan membuat nama untuk diri kita sendiri di benteng Longwu. Semua orang mencibir sambil memuji pemuda terkuat di antara mereka. Tuan Muda keempat keluarga Liang, Liang Jing. Liang Jing sekarang berada di tingkat ke-7 alam samsara. Sedangkan untuk darah esensi Kaisar Naga, ia telah mencapai tingkat ke-4 darah esensi Kaisar Naga. Dia mengira kekuatannya sudah menjadi yang terkuat di medan perang 9 ras tahun lalu. Selain itu, ada 12 prajurit naga dari keluarga tersembunyi yang hanya sedikit lebih lemah darinya. Bukankah mereka akan mampu mendominasi medan perang? Esensi darah Kaisar Naga tingkat ke-5 mencegahnya memasuki medan perang tahun ini. Di bawah itu, Liang Jing adalah yang terkuat. Pada levelnya, jika dia berjalan di benua Longwu, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kaisar Naga dari negara Kaisar Naga dan Kaisar Iblis tidak akan sebanding dengannya. Jika bukan karena keluarga prajurit naga yang bersembunyi dari dunia, Liang Jing pasti tidak akan dikenal. Sekarang keluarga prajurit naga tersembunyi berada di ambang hidup dan mati di benua Longwu, para prajurit naga jenius muda ini semuanya bersemangat. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk terus bangkit. Gu Yusteng dari keluarga Gu yang tersembunyi melangkah ke medan perang retakan Void tahun lalu dan benar-benar melompat ke daftar Kaisar Naga dan menjadi ahli ke-40 dalam daftar Kaisar Naga. Ini sudah merupakan level banyak ahli generasi tua di antara 16 keluarga prajurit naga tersembunyi. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, pasti ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari medan perang 9 ras ini. Liang Jing berkata sambil tersenyum, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bersiaplah. Besok pagi, kita akan keluar dan mencoba membunuh beberapa ahli. Iya. Dengarkan Big Brother. Semua orang menjawab dengan hormat, dan dua wanita memperlihatkan ekspresi pemujaan dan kekaguman. Setelah Kang Xinmu dan Ran pergi, mereka menunggu tidak jauh. Melihat ke langit berbintang di atas, retakan Void yang ganas itu pasti telah dikelilingi oleh orang-orang dari medan perang 9 ras. Para prajurit naga dari benua Longwu tidak akan mampu melewatinya. Medan perang akan segera dibuka secara resmi. Begitu resmi dibuka, dapat dikatakan itu adalah medan perang yang sangat kejam. Selama 9 ras tidak mengirimkan ahli yang lebih kuat dari level ke-5 daftar Kaisar Naga, itu tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, menurut aturan, selama mereka dapat membunuh lebih banyak prajurit naga, mereka pasti akan melakukan apa saja. Oleh karena itu, situasi benua Longwu saat ini cukup buruk. Pertama-tama, para prajurit naga dari benua Longwu harus bertarung melawan 9 ras sekaligus. Dari segi jumlah, mereka tentu tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain, belum lagi pihak lain memiliki banyak pelayan yang tidak peduli dengan kematian mereka. Kedua, dalam hal persenjataan dan keterampilan tempur, benua Longwu juga tertinggal dari 9 ras. Bagi anggota asli dari 9 ras, senjata naga roh ilahi dan keterampilan bela diri naga roh ilahi bukanlah harta sama sekali. Oleh karena itu, jika mereka bertemu dengan para pelayan, mereka harus menggunakannya. 4553. Tak lama kemudian, Xiao Yuhua dan yang lainnya mulai terbiasa menggunakan bola bulu api. Senjata naga tingkat suci lebih mudah digunakan. Seseorang hanya perlu mengaktifkan rune pertempuran naga dengan bakat mereka. Tentu saja, jika mereka menyatu dengan senjata naga, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Dengan kata lain, seseorang akan mampu melepaskan 50% kekuatan senjata naga dengan yang baru. Tidak seperti senjata naga sebelumnya, jika seseorang memperoleh senjata naga baru, akan sangat bagus jika mereka dapat mengeluarkan 30% kekuatan senjata naga tersebut.
50% dan 20% kedengarannya hampir sama, tetapi pada kenyataannya, perbedaan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Hasilnya, senjata naga tingkat suci menjadi sangat populer. Secara umum, tidak mudah untuk menggabungkan senjata naga dengan seniman bela diri naga. Misalnya, setelah Kang Xinmu memperoleh pedang penyapu iblis liar yang agung, ia telah menggunakannya dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, ia hanya dapat melepaskan 70% kekuatan senjata naga. Ia masih kekurangan 30% yang tersisa. Akan terlalu sulit untuk benar-benar menyatu dengannya. Atribut Flaming Feather Sphere cocok dengan bakatku, jadi saat aku menggunakannya, kekuatannya akan lebih kuat. Aku bisa menggunakan 60% kekuatannya di awal. Xiao Yuhua datang dan memberitahu Kang Xinmu. Ayo berangkat. Kang Xinmu telah lama memandangi langit berbintang. Ketika Xiao Yuhua dan yang lainnya datang, dia berencana untuk berangkat bersama mereka. Kelimanya berubah menjadi naga dan terbang keluar dari batas tertinggi di luar benteng naga bela diri. Mereka terbang langsung ke langit berbintang. Meninggalkan batas tertinggi berarti mereka berada di tempat yang benar-benar berbahaya. Bahkan mungkin saja ada beberapa ahli dari 9 ras yang bersembunyi di luar bangsal tertinggi untuk melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Tentu saja, suku manusia Void mungkin melakukan ini lebih sering. Lagi pula, para ahli dari suku manusia Void pandai bersembunyi dan merupakan kultivator tipe pembunuh alami. Untungnya, Kang Xinmu dan yang lainnya berada dalam kewaspadaan tinggi dan tidak menghadapi serangan mendadak apapun. Bagaimanapun, pertempuran baru saja dimulai. Pihak lain tidak punya nyali untuk menyiapkan penyergapan di luar penghalang benteng naga bela diri. Lagi pula, jika mereka menyergap dan menyerang, kecuali mereka bisa membunuh martialis drakonik yang keluar dengan satu serangan, sekelompok besar martialis di dalam benteng naga bela diri pasti akan menyerang. Kalau begitu, di bawah batasan bersama saat ini dari 9 ras utama, tidak akan ada ahli yang bisa menahannya dan datang ke sini untuk menyergap. Oleh karena itu, pada tahap ini, masih relatif aman di luar penghalang tertinggi. Awalnya, Kang Xinmu tidak menyangka akan ada orang-orang dari ras benih yang bersembunyi di luar penghalang tertinggi. Ini adalah sesuatu yang diingatkan oleh kesadaran leluhur Dewa Iblis kepadanya. Dapat dikatakan bahwa leluhur Dewa Iblis telah banyak membantunya sejauh ini. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah dikalahkan. Sebagian besar informasi mengenai 9 ras besar diceritakan kepada Jiang Shenwu oleh kesadaran leluhur Dewa Iblis. Jiang Shenwu tidak tahu berapa puluh ribu tahun leluhur Dewa Iblis mengetahui tentang 9 ras, jadi informasinya jelas lebih rinci daripada 4 akademi bela diri naga. Bahkan naga ilahi tertinggi saat ini mungkin tidak memiliki pemahaman lebih baik tentang 9 klan besar daripada leluhur Dewa Iblis. Tentu saja, banyak ras yang hanya merupakan ras kecil ketika leluhur Dewa Iblis masih hidup, seperti ras jimat aqua dan ras manusia virtual. Mereka sangat lemah di masa lalu dan baru saja bangkit baru-baru ini. Leluhur Dewa Iblis tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ras-ras kecil ini, tetapi ia masih sangat jelas tentang beberapa informasi dasar. Baginya, ini adalah pengetahuan umum saat berpetualang di medan perang yang kacau. Mulai sekarang, waspadalah sepenuhnya. Aku akan terbang di depan. Ran, kau akan berada di belakang di sebelah kiri. Xiao Yuhua, kau akan berada di belakang di sebelah kanan. Setelah terbang menjauh dari benteng naga bela diri untuk sementara waktu, Kang Xinmu segera memberi perintah. Pada saat ini, jelaslah bahwa mereka harus bertarung dalam tim kecil untuk memaksimalkan peluang bertahan hidup dan peluang tertinggi untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras. Oleh karena itu, seorang pemimpin tim yang bersatu padu menjadi suatu keharusan. Tidak diragukan lagi bahwa di antara kelima anggota tim Kang Xinmu, Xiao Yuhua dan 3 orang lainnya sangat patuh pada perintah Kang Xinmu. Mereka hanya perlu mendengarkan Kang Xinmu. Setelah Kang Xinmu membuat pengaturan, semua orang segera melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, Kang Xinmu menjaga barisan depan, Ran berada di barisan belakang sebelah kiri, dan Xiao Yuhua berada di barisan belakang sebelah kanan. Ketiganya memiliki pertahanan yang lebih kuat dan berada di pinggiran, sementara Xiao Bai dan Liang Xiao dilindungi di tengah. Hal ini membuat Liang Xiao merasa sedikit tidak nyaman. Dia jelas pria besar, tetapi pada akhirnya, dia masih harus bergantung pada Ran dan Xiao Yuhua untuk melindunginya. Ini benar-benar membuat Liang Xiao ingin menangis. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada situasi di sekitarnya. Faktanya, tidak peduli seberapa gugupnya Liang Xiao atau seberapa hati-hatinya dia tidak akan bisa mengetahui keberadaan penyergapan itu sebelumnya. Jika dia ingin menghindari penyergapan, dia masih harus bergantung pada Kang Xinmu. Nightmare Ingbis milik Kang Xinmu masih mengikutinya, tetapi tidak muncul. Makhluk ini tampaknya memakan ki spiritual langit dan bumi. Ia tidak membutuhkan Kang Xinmu untuk memberinya makan, yang sangat praktis.
Bagaimanapun, saat bertarung, ia selalu bisa merasakan aura Nightmare Ink Beast. Seiring berjalannya waktu, Kang Xinmu bahkan merasa bahwa binatang tinta mimpi buruk tampaknya telah menyatu dengannya. Tidak ada seorang pun di benua naga bela diri yang bisa menjelaskan perasaan ini kepadanya. Binatang tinta mimpi buruk adalah budak iblis yang kuat dari ras Dewa Iblis. Leluhur ras Dewa Iblis berkata dengan sedikit ketidakpastian, namun, budak iblis binatang tinta mimpi buruk telah menghilang dari ras Dewa Iblis. Mereka sudah lama tidak muncul. Kalau dipikir-pikir benua naga bela diri benar-benar ada mereka. Aku pernah mendengar beberapa rumor tentang binatang tinta mimpi buruk, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Rumor apa? Terlepas dari benar atau tidak, Kang Xinmu tetap ingin mendengarnya. Binatang tinta mimpi buruk pada dasarnya adalah budak iblis yang dibiarkan khusus oleh ras Dewa Iblis untuk memperkuat persepsi mereka terhadap kekosongan di sekitarnya dan kemampuan mereka untuk menyembunyikan diri. Secara umum, ras Dewa Iblis akan membiarkan binatang tinta mimpi buruk mengikuti seorang jenius dari keluarga kerajaan ras Dewa Iblis. Kesadaran leluhur ras Dewa Iblis sedikit tidak pasti. Kalau begitu, si jenius ini akan selalu diikuti oleh binatang tinta mimpi buruk, dan kemampuan persepsi serta penyembunyiannya akan meningkat. Konon setelah 10 tahun, binatang tinta mimpi buruk akan benar-benar menghilang. Mengenai kemampuannya, ia akan menyatu dengan kejeniusan ras Dewa Iblis dan menjadi bagian dari dirinya. Ada hal seperti itu. Wajah Kang Xinmu tenggelam saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Nightmare Ink Beast awalnya dibiarkan oleh ras Dewa Iblis untuk memperkuat kemampuan penyembunyian dan persepsi para jenius keluarga kerajaan ras Dewa Iblis. Tampaknya Nightmare Ink Beast tidak secara resmi mengikutinya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu di benua naga bela diri. Alasan utamanya adalah Nightmare Ink Beast merupakan binatang iblis yang awalnya merupakan musuh umat manusia. Bahkan jika banyak seniman bela diri melihat Nightmare Ink Beast, mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya dan menggunakan racunnya untuk membuat racun. Oleh karena itu, tidak seorang pun pernah mempertimbangkan untuk berteman dengan Nightmare Ink Beast. 4554. Dari sudut pandang emosional, Kang Xinmu tidak ingin binatang tinta mimpi buruk menghilang. Akan tetap sama saja meskipun ia mempertahankan kemampuannya. Bagaimanapun, binatang tinta lipan telah banyak membantunya. Jika bukan karena binatang tinta lipan, Jiang Shenwu yakin dia akan mati berkali-kali. Dikatakan bahwa setelah fusi ini dimulai, hal itu tidak dapat diubah lagi. Anda tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Kesadaran leluhur Dewa Iblis dengan acuh tak acuh mentransmisikan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selain itu, fusi ini bersifat sukarela oleh binatang tinta mimpi buruk, dan tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi Anda seharusnya senang dan puas, bukan? Kang Xinmu hanya bisa tersenyum pahit. Fusi semacam ini sebenarnya tidak dapat diubah kembali. Dan sekarang, peningkatan persepsi dan penyembunyian itu selalu ada pada Kang Xinmu, yang memungkinkan Kang Xinmu bereaksi lebih akurat saat menghadapi bahaya. Siapa yang mengira bahwa pertemuan tak terduga saat itu akan memberinya manfaat seperti itu? Sayangnya, jika memungkinkan, Kang Xinmu lebih suka berteman dengan Nightmare Ink Beast. Namun sekarang, Kang Xinmu tidak tahu kapan Nightmare Ink Beast mulai menyatu dengannya. Dia bahkan tidak merasakannya sama sekali. Terakhir kali dia melihat Nightmare Ink Beast, dia sudah lupa kapan itu terjadi. Sambil menggelengkan kepalanya, Kang Xinmu tidak terlalu memikirkan binatang tinta mimpi buruk. Dia saat ini berada di medan perang 9 ras besar, dan gangguan sekecil apapun bisa menyebabkan dia kehilangan kesempatan atau bahkan menimbulkan krisis yang mengancam jiwa. Mereka berlima membentuk formasi dan perlahan bergerak menuju kehampaan. Pada saat yang sama, lebih banyak tim bersiap untuk berangkat ke benteng naga bela diri, berencana untuk bertempur demi benua naga bela diri, atau mungkin demi diri mereka sendiri. Singkatnya, tidak peduli siapa yang mereka lawan, ada banyak tim prajurit naga bela diri yang siap berangkat. Ini termasuk tim Liang Jing yang beranggotakan 13 orang. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Sebelumnya, menurut pendapat Jiang Shenwu, bahkan jika mereka ber-13 bergabung untuk menyerang, Jiang Shenwu tidak akan takut. Itulah kebenarannya. Namun, ada syarat untuk itu. Yaitu, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Kalau tidak, mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh ke-13 orang itu. Di antara mereka, yang terkuat adalah Liang Jing. Hanya dia yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bagi Kang Xinmu, tidak sulit untuk mengalahkannya. Namun, dia perlu berusaha keras. Selain itu, Liang Jing mungkin memiliki kartu truf atau senjata naga ilahi. Kelompok Liang Jing yang beranggotakan 13 orang awalnya berencana untuk berangkat besok, tetapi melihat bahwa kelompok Kang Xinmu yang beranggotakan 5 orang telah berangkat, mereka juga mengumumkan keberangkatan mereka. Mereka tidak bermaksud untuk tertinggal terlalu jauh di belakang kelompok Kang Xinmu. Saat ini,
Mereka sangat sombong, tetapi ada alasan bagi mereka untuk bersikap sombong. Kali ini, mereka mewakili keluarga tersembunyi, dan setiap orang dari mereka membawa senjata naga spiritual ilahi. Itulah keyakinan keluarga yang tersembunyi. Mengikuti dari dekat tim Liang Jing, banyak tim Dragon Warrior lainnya juga memilih untuk berangkat. Kali ini, mereka pada dasarnya berkelompok sekitar 10 orang. Banyak tim yang dulunya beranggotakan 3 hingga 5 orang kini berkumpul bersama untuk memaksimalkan peluang bertahan hidup mereka. Bagaimanapun, yang terpenting sekarang adalah tetap hidup. Hanya dengan tetap hidup mereka dapat berpikir untuk memburu lawan dari 9 ras. Baik mereka budak atau anggota klan, mereka tidak mudah dihadapi. Untuk sesaat, benteng naga bela diri dimobilisasi. Setidaknya 20 tim telah langsung melemparkan diri mereka ke dalam kekosongan. Ini sudah merupakan skala yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa hanya ada sekitar 3 hingga 5.000 prajurit naga di seluruh benteng naga bela diri, dan setidaknya 2 hingga 300 dari mereka telah mencapai tingkat kelima kaisar naga dan tidak dapat berperang. Dengan kata lain, 20 tim ini telah menampung 1/10 dari seluruh Dragon Warriors. Inilah yang dipikirkan Kang Xin Mu sebelumnya, kurangnya ahli di benua naga bela diri. Faktanya, banyak orang yang tidak benar-benar ahli. Selama mereka mencapai distrik Yuheng, mereka dapat melangkah ke benteng naga bela diri. Namun, jika siswa distrik Yuheng memasuki medan perang, mereka mungkin akan mati. Beberapa prajurit naga dengan kemampuan penyembunyian yang lebih kuat juga berangkat sendiri. Dengan kemampuan penyembunyian dan kecepatan mereka, mereka berencana untuk keluar dan mencari informasi. Ini adalah sumber poin penjaga mereka, dan itu relatif aman. Pada saat yang sama, jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan terisolasi dan tidak berdaya. Dapat dikatakan bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kang Xin Mu tidak terlalu memikirkannya. Singkatnya, di medan perang, pertempuran antara kedua belah pihak telah benar-benar dimulai. Para anggota 9 klan besar mungkin bersembunyi dan mengamati pergerakan benteng naga bela diri. Melihat begitu banyak prajurit naga menyerang bersama, bagaimana mereka bisa menahannya? Untuk sementara waktu, 9 klan besar juga mulai sibuk. Pada saat yang sama, tidak seorang pun di 9 klan besar, termasuk sebagian besar prajurit naga di benteng naga bela diri, yang mengetahui bahwa sekelompok ahli Kaisar Iblis telah datang dari lapisan pertahanan benteng naga bela diri. Kelompok ahli tingkat Kaisar Iblis ini memiliki misi misterius di pundak mereka. Mereka telah mengajukan diri untuk maju melindungi seluruh benua naga bela diri, dan mereka adalah budak iblis dari para dewa iblis. Mereka akan pergi ke medan perang 8 klan lain selain dewa iblis untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun, para pendahulu binatang iblis adalah budak iblis dari dewa iblis. Banyak garis keturunan binatang iblis berevolusi dari garis keturunan budak iblis. Selain itu, karena belum terlalu lama berlalu, garis keturunan ini tidak berbeda dengan garis keturunan budak iblis. Satu-satunya perbedaan adalah cara mereka berpikir. Para budak iblis dari dewa iblis diperbudak dan sepenuhnya mematuhi perintah dewa iblis. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri, atau lebih tepatnya, kecerdasan mereka telah disegel, bukan karena mereka tidak memiliki kecerdasan. Tetapi binatang iblis di benua naga bela diri itu cerdas. Ketika mereka lahir, mereka tidak dibekali dengan kecerdasan, tidak pula dibekali dengan ketaatan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak ingin keturunan mereka terus menjadi budak iblis dari dewa iblis dan benar-benar kehilangan harga diri mereka. Mereka kali ini maju untuk menimbulkan masalah di medan perang. 9 klan besar menyerang benua naga bela diri bersama-sama. Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi budak iblis dari para dewa iblis dan membuat masalah untukmu, sehingga para dewa iblis akan menjadi target 8 klan lainnya. Dengan cara ini, tekanan di benua naga bela diri pasti akan jauh lebih baik. Sejak awal perang, kedua belah pihak sangat jelas bahwa ini bukanlah pertarungan sederhana. Persaingan rahasia antara kedua belah pihak dapat sangat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Adapun persaingan antara para ahli tertinggi dari 9 klan besar dan Dewa Naga, itu dapat sepenuhnya menentukan nasib benua naga bela diri. 4555. Kang Xin Mu dan keempat orang lainnya berubah menjadi naga dan terbang di udara, mengawasi sekeliling mereka. Mereka terbang menuju wilayah yang berada di bawah yurisdiksi suku Dewa Iblis. Jika tidak ada kecelakaan, hanya suku Dewa Iblis yang akan muncul di wilayah ini. Tidak lama kemudian, Kang Xin Mu dan yang lainnya tiba di tempat mereka membunuh 5 budak iblis macan tutul hitam. Keadaan di sekitarnya masih sepi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah Kang Xin Mu bergabung dengan Mo Hubis, indranya menjadi lebih kuat. Dia samar-samar bisa merasakan aura beberapa binatang iblis yang dilepaskan dari jauh. Aura binatang iblis ini sangat samar, dan mereka berada cukup jauh. Jika bukan karena indera kuat Kang Xin Mu, dia tidak akan merasakannya sama sekali.
Ada binatang iblis, tetapi mereka tidak berani datang. Kang Xinmu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Kultivasi binatang iblis ini tampaknya tidak terlalu tinggi. Dari segi kekuatan, mereka hanya setara dengan siswa Akademi Bela Diri Naga Distrik Yuheng. Mereka ahli dalam teknik penyembunyian. Kang Xinmu pura-pura tidak memperhatikan mereka dan terus maju. Sekelompok binatang iblis dengan hati-hati mendekati Kang Xinmu dan yang lainnya, seolah-olah mereka ingin memeriksa Kang Xinmu dan yang lainnya dari lokasi yang relatif aman. Sayang sekali. Tepat ketika mereka berada dalam jarak tertentu. Pihak lain mungkin mengira bahwa ini adalah jarak yang aman, tetapi tubuh naga suci Jiang Senwu tiba-tiba melayang di udara, menggunakan Blade Shadow Flowing Sunset Flash. Keterampilan bela diri naga sumber ini memberinya beberapa puluh ribu sang dalam sekejap. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan melesat di sekitar Kang Xinmu. 6 napas naga hitam pekat dari Void Dragon Sky Protruding Break melesat ke 6 arah berbeda. Void Dragon Sky Protruding Break adalah teknik bela diri naga sumber asal tingkat rendah. Namun, kekuatan Kang Xinmu saat ini sangat kuat. Letusan kekuatan melahap itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh distrik Yuheng biasa. Ada 6 budak iblis yang bersembunyi di tempat ini. Pada saat ini, mereka semua dibunuh oleh Kang Xinmu dalam satu gerakan. Ambil inti iblis. Tanpa ragu-ragu, Kang Xinmu mengambil inti iblis dari 6 budak iblis. 6 budak iblis ini adalah budak iblis ular bayangan. Mereka terkenal karena kemampuan penyembunyian mereka. Sayangnya, mereka bertemu Kang Xinmu, dan metode penyembunyian apapun tidak berguna di hadapannya. Dalam hal penyembunyian dan persepsi, binatang Mou jauh melampaui garis keturunan budak iblis ular bayangan. Jiang Senwu memperluas kekuatan melahapnya dan mengambil inti iblis dari 6 budak iblis ular bayangan. Inti iblis ini berada di sekitar level keempat alam kesengsaraan reinkarnasi dan tidak terlalu berharga. 6 inti iblis tersebut jika dijumlahkan nilainya hampir sama dengan inti iblis dari budak iblis macan tutul hitam level ke-7. 6 inti monster dibandingkan dengan 1 inti monster. Dari aspek ini, dapat dilihat bahwa seorang seniman bela diri naga yang kuat dapat memperoleh lebih banyak poin pelindung di medan perang 9 ras. Prajurit iblis naga dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah akan kesulitan memperoleh poin yang cukup untuk ditukar dengan item senjata naga roh ilahi dan keterampilan bela diri naga roh ilahi. Bahkan dengan kekuatan Kang Xinmu saat ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan poin yang cukup untuk ditukar dengan barang-barang setingkat ini. Dia perlu menghabiskan waktu yang lama dan membunuh cukup banyak budak iblis untuk mengumpulkan begitu banyak poin penjaga. Kang Xinmu harus menjadi lebih kuat. Jika dia dapat membunuh lawan setingkat budak iblis Black Panther dalam satu gerakan, maka kecepatan memperoleh poin penjaga akan jauh lebih cepat. Kang Xinmu mengambil 6 inti iblis, lalu menampilkan kilatan aliran bayangan angin, dan segera kembali di depan Xiao Yuhua dan yang lainnya. Hati-hati, budak-budak iblis akan segera bergerak. Kang Xinmu berkata dengan suara yang dalam. 6 budak iblis ular bayangan yang tersembunyi telah mengamati mereka sejak lama. Mereka pasti memanggil binatang iblis yang lebih kuat untuk datang. Karena kelima budak iblis Black Panther tidak mampu melakukan apapun terhadap Kang Xinmu dan yang lainnya terakhir kali, lawan yang muncul kali ini pasti lebih kuat dari kelima budak iblis Black Panther. Tepat saat suara Kang Xinmu jatuh. Tiba-tiba, ada kehampaan di depan mereka, diikuti oleh beberapa sosok dengan aura dingin, langsung menerkam Kang Xinmu. Itu adalah budak iblis tingkat kaisar di lapisan ke-9 alam kesengsaraan reinkarnasi. 3. Wajah Kang Xinmu berubah sedikit. Ketiga budak iblis tingkat kaisar ini semuanya memiliki garis keturunan kelelawar es. Mereka memiliki kemampuan untuk memasukkan garis keturunan es ke dalam gelombang suara untuk menyerang lawan. Pada saat ini, ketika mereka baru saja muncul, telinga semua orang sepertinya mendengar ledakan suara yang memusingkan, dan sepertinya kekuatan es telah membeku di telinga mereka. Kekuatan tirani itu tiba-tiba membuat kelima orang itu sedikit bingung. Meskipun demikian, mereka masih sangat berpengalaman dalam pertempuran. Kang Xinmu segera melancarkan jurus bertahan dari teknik tubuh tiran naga ilahi, dan kekuatan dahsyat dari tubuh tiran naga ilahi menyelimuti tubuh Kang Xinmu. Pada saat yang sama, kekuatan melahap telah meledak ke segala arah, segera melahap gelombang suara es. Batu berpola naga salju angin. Kang Xinmu segera mengaktifkan senjata naga ilahi tingkat bumi, menggunakan kekuatan melahap untuk mengubahnya menjadi kekuatan melahap, dan kemudian langsung meledakkan badai salju angin. Pada saat yang sama, Xiao Yuhua dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Xiao Yuhua langsung mengaktifkan bola angin bulu menyala, sementara Xiao Bai dan Liang Xiao sepenuhnya mengaktifkan keterampilan bela diri naga pertahanan mereka masing-masing untuk membantu Ran Ran menahan gelombang suara itu. Sedangkan Ran Ran, dia sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan gelombang suara itu. Tubuh naga hitam ramping Ran Ran telah diolah hingga ke tingkat yang sangat kuat.
Gelombang suara yang mengandung kekuatan es ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya sama sekali. Akan tetapi, karena ketiga kelelawar es itu merupakan eksistensi kuat di alam kesengsaraan reinkarnasi tingkat ke-9, bahkan satu di antara mereka dapat dengan mudah membunuh Ran-Ran dan yang lainnya dalam pertarungan satu lawan satu. Jadi sekarang, hanya Kang Xinmu yang mampu menahan sebagian besar serangan, sehingga Ran-Ran dan yang lainnya nyaris tak mampu menahannya. Selama aku mengikuti Kang Xinmu, setiap lawan selalu ekstrim seperti ini. Xiao Yuhua tersenyum pahit. Ia merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tetapi sebagian besar serangan masih dapat diblok oleh Kang Xinmu. Dari sini, dapat dilihat betapa kejamnya budak iblis kelelawar es itu. Hal utamanya adalah bahwa tingkat ke-9 dari alam kesengsaraan reinkarnasi jauh lebih kuat daripada budak iblis macan tutul hitam tingkat ke-7 sebelumnya. Orang harus tahu bahwa mereka hanya meningkatkan kultivasinya satu tingkat setelah memperoleh batu api roh Phoenix kali ini. Namun, lawan kali ini 2 tingkat lebih kuat dari sebelumnya, jadi wajar jika mereka merasakan sedikit tekanan. Saya akan menangani 2 orang, kalian bekerja sama untuk menangani 1 orang. Badai angin salju milik Kang Xinmu meledak, dan 108 rune pertempuran ofensif dari batu berpola naga angin salju semuanya diaktifkan pada saat ini. Kang Xinmu baru saja memperoleh batu berpola naga salju angin belum lama ini, jadi dia hanya bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Namun, setengah kekuatannya sudah cukup untuk menggandakan daya mematikan serangannya. 4556. Saat melepaskan Blizzard Blast, Kang Xinmu juga menggunakan Void Dragon Sky Rising Strike. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dikatakan bahwa budak iblis tipe kelelawar memiliki kemampuan menyerang yang kuat, tetapi kemampuan bertahan yang lemah. Dia bertanya-tanya apakah itu benar. Setelah melancarkan 2 serangan, Kang Xinmu mengamati medan perang dengan saksama. Ia menemukan bahwa 2 Frostbat, yang diselimuti oleh Blizzard Blast, berada dalam kondisi yang menyedihkan meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Itu karena Blizzard Blast setara dengan teknik bela diri naga ilahi. Kalau saja kedua kelelawar beku itu tidak memiliki atribut beku dan punya daya tahan kuat terhadap atribut beku, mereka pasti sudah terluka oleh ledakan badai salju. Sayang sekali. Wajah Kang Xinmu menjadi gelap. Dia segera melepaskan kekuatan melahapnya dan terus melahap energi yang dilepaskan oleh ketiga kelelawar beku. Ketiga kelelawar beku telah menerima perintah untuk membunuh Kang Xinmu apapun yang terjadi. Oleh karena itu, ketiga kelelawar es mengabaikan Xiao Yuhua dan 3 lainnya dan melancarkan teknik iblis yang kuat ke Kang Xinmu. Embun beku yang tak berujung membentuk gelombang suara yang lebih dahsyat yang menyapu ke arah Kang Xinmu. Karena sifat khusus gelombang suara, bahkan jika mereka hanya menyerang Kang Xinmu, serangan gelombang suara akan menyebar ke sekeliling dan menyerang Xiao Yuhua dan 3 orang lainnya. Untungnya, mereka berempat tidak begitu mengenal serangan gelombang suara pada awalnya. Sekarang setelah mereka mengenalnya, menjadi lebih mudah untuk bertahan melawan serangan gelombang suara. Membantu. Melihat Kang Xinmu dikelilingi oleh 3 kelelawar beku, ekspresi Xiao Yuhua dan 3 orang lainnya berubah. Sepertinya Kang Xinmu telah menjadi musuh besar ras Dewa Iblis. Mereka berempat masing-masing melancarkan serangan ke salah satu kelelawar Frost. Bulu suci bercahaya ilahi, tarian Phoenix membakar 9 langit. Xiao Yuhua menggunakan senjata naga ilahi tingkat manusia yang telah ditukarnya sebelumnya, bulu suci ilahi yang bercahaya. Seketika, lapisan bulu emas menutupi tubuh naga ilahinya seperti api yang menyala-nyala. Kemudian, dia tampak seperti sedang terbakar. Pada saat ini, serangan atribut api apapun yang dia keluarkan akan berlipat ganda kekuatannya. Ini karena Divine Radiant Sacred Feather adalah kekuatan yang sangat cocok dengan bakatnya. Selain itu, dia telah memiliki Divine Radiant Sacred Feather selama setengah tahun, jadi dia sudah bisa melepaskan 70% efeknya. Pada saat itu, seluruh tempat tampaknya terbakar. Tarian Phoenix membakar 9 langit. Api yang menari-nari itu, yang tampaknya ingin membakar semua yang ada di dunia, menyelubungi tongkat es yang paling dekat dengannya dan membakarnya. Ki pedang es mistik naga segudang. Pada saat yang sama, Xiao Bai juga melepaskan serangan terkuatnya. Gadis muda ini berubah menjadi naga suci berwarna putih, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh semburan ki pedang es misterius 10.000 naga. Ini bukanlah keterampilan bela diri naga, tetapi senjata naga roh kudus tingkat manusia. Senjata naga roh kudus ini tidak memiliki tubuh fisik. Itu hanya gelombang ki pedang yang dipadatkan menjadi senjata naga roh kudus. Itu memiliki kekuatan atribut es yang sangat dingin. Sama seperti bagaimana bulu suci bercahaya ilahi meningkatkan Xiao Bai, ki pedang es misterius 10.000 naga ini juga sangat penting bagi Xiao Bai. Selain itu, tebasan pemecah langit esnya telah menembus ke tingkat suci. Pada level ini, saat tebasan pemecah langit esnya dilepaskan, tampaknya kekosongan di sekitarnya telah membeku.
Tingkat keempat alam kesengsaraan kelahiran kembali, tingkat kedua dari darah esensi warisan Kaisar Naga, ditambah dengan senjata naga roh kudus dan keterampilan bela diri naga suci, kecakapan bertarung Xiao Bai jauh melampaui para seniman bela diri naga di alam yang sama dengannya. Dalam hal mematikan dari Dragon Martial Skill, dia bisa membunuh lawan di tingkat ke-6 dari Rebirth Tribulation Realm. Ini juga merupakan pertarungan yang 2 tingkat di atasnya. Budak iblis kelelawar es di depannya memiliki pertahanan yang lebih lemah. Selain itu, ia telah memfokuskan seluruh energinya untuk membunuh Kang Xinmu. Pada saat ini, ia benar-benar tidak melindungi Xiao Yuhua dan 3 lainnya. Sebelumnya, ketika mereka berhadapan dengan budak iblis macan hitam, mereka tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Mereka juga tidak menggunakan senjata naga roh kudus tingkat manusia masing-masing. Oleh karena itu, Dewa Iblis tidak mengetahui sejauh mana serangan Xiao Yuhua dan 3 lainnya. Sebagai perbandingan, meskipun pertahanan mereka tidak kuat, ketika Jiang Shenwu menarik serangan untuk mereka, mereka dapat melancarkan serangan yang dahsyat. Itu jelas merupakan hal yang sangat mengerikan. Mutiara ledakan darah, teknik ledakan meteor darah naga. Tak mau kalah, Liang Xiao memamerkan senjata naga roh kudus tingkat manusia yang telah ditukarnya. Akademi Bela Diri Naga Kaisar Si telah menyiapkan senjata naga roh kudus tingkat manusia untuk para seniman bela diri naga dengan berbagai atribut. Meskipun jumlahnya tidak banyak, sebagai kelompok siswa pertama yang menukar senjata naga roh kudus, Xiao Yuhua dan 3 lainnya telah menukar senjata naga roh kudus yang sesuai dengan atribut mereka. Hal yang sama terjadi pada mutiara meledak darah milik Liang Xiao. Mutiara peledak darah ini dapat membakar darah naga di dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatan ledakannya. Terlepas dari apakah itu mutiara peledak darah, teknik ledakan meteor darah naga, atau teknik ledakan darah 9 naga surgawi yang dia kembangkan, teknik bela diri naga sumber ini, dan senjata naga roh kudus semuanya adalah teknik yang akan membahayakan tubuhnya. Oleh karena itu, Ran bahkan secara pribadi telah memberikan teknik kotoran kekaisaran naga hitam kepadanya. Ini memungkinkannya untuk pulih lebih cepat setelah ia melukai dirinya sendiri dan terus menyerang. Gaya bertarungnya dapat dikatakan sebagai gaya bertarung menjual darahnya. Saat kekuatan mutiara peledak darah dilepaskan, darah naga di tubuhnya mulai terbakar. Saat darah naga terbakar, kekuatan bakatnya mulai meroket. Hanya dalam waktu singkat, auranya telah mencapai puncak yang bahkan melampaui Xiao Yuhua dan Xiao Bai. Di puncak ini, ia meletus dengan teknik ledakan meteor darah naga. Teknik ledakan meteor darah naga yang telah dikembangkan hingga alam roh kudus meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan darah naga merah yang tak terhitung jumlahnya meledak pada tongkat es yang diserang Xiao Yuhua dan Xiao Bai. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi itu mencabik-cabik banyak bagian tubuh tongkat es itu. Seluruh tongkat es itu mengeluarkan suara gemuruh dan meletus dengan gelombang suara yang lebih dahsyat. Sayangnya, sebagian besar serangan gelombang suaranya diblokir oleh Kang Xinmu. Bagi Xiao Yuhua dan yang lainnya, serangan itu tidak terlalu berdampak. Berikutnya, giliran Ran. Dia telah mengolah Dark Phoenix Heart Execution dan telah mencapai Heaven Rank. Dia juga telah mengonsumsi Rising Dragon Marrow dan hanya tinggal sedikit lagi untuk mengolah Holy Spirit Realm. Terlebih lagi, dia telah menukar senjata naga roh kudus tingkat manusia dengan Xiao Yuhua dan yang lainnya. Senjata naga roh kudus ini disebut tirai kegelapan. Itu adalah senjata naga roh kudus tingkat manusia yang condong ke arah pertahanan. Tirai kegelapan ini sedikit mirip dengan kekuatan melahap Kang Xinmu. Tirai ini dapat membuka tirai cahaya untuk pertahanan dan menyerap semua jenis energi di sekitarnya. Kemudian, ia akan meletus dan memberikannya kembali kepada Ran, meningkatkan daya ledak dan daya mematikan dari teknik bela diri naganya. Peningkatan ini mirip dengan kekuatan melahap. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin mematikan pula kekuatannya. 4557. Setelah Liang Xiao melancarkan serangannya, Ran tidak mau kalah. Kekuatan yang diserap oleh tirai kegelapan dikembalikan sepenuhnya kepadanya, memungkinkannya untuk mengintegrasikannya ke dalam teknik bela diri naga asal milik penghancur jantung Phoenix kegelapan. Saat berikutnya, kekuatan Dark Phoenix Heart Destroyer melintasi kehampaan seperti burung Phoenix hitam pekat. Dengan kekuatan yang tajam, ia menembus tubuh Frostbat. Kelelawar es itu sudah berlumuran darah. Setelah diserang oleh kekuatan es dan api Xiao Yuhua dan Xiao Bai, diikuti oleh ledakan meteor darah naga Liang Xiao, tubuhnya dipenuhi luka. Pada saat ini, kekuatan penghancur jantung Phoenix hitam langsung menembus salah satu luka dan meledak ke dalam tubuhnya. Kekuatan mematikan yang mengerikan meletus dari tubuh Frostbat, menyebabkan tubuh kelelawarnya yang besar meledak. Kristal-kristal es berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar. Saat Frostbat mati, kekuatan di dalam tubuhnya mengembun menjadi kristal-kristal es. Ternoda oleh darahnya, kristal-kristal es berubah menjadi merah tua dan beterbangan kemana-mana. Kelelawar Frost pertama langsung terbunuh oleh serangan gabungan keempatnya.
Alasan terbesarnya adalah Frostbat, atau lebih tepatnya, Demon God sama sekali tidak menganggap serius Xiao Yuhua dan tiga lainnya. Mereka tidak menyangka keempatnya akan membunuh Frostbat dengan serangan gabungan mereka. Para Dewa Iblis telah salah menghitung 1 poin. Serangan dari 3 kelelawar es sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Kang Xinmu. Ini karena kultivasi Jiang Shenwu kali ini telah meningkat 2 tingkat. Selain itu, ia juga telah menerobos dari alam kesengsaraan nirvana ke alam kesengsaraan kelahiran kembali. Dalam keadaan seperti itu, Frostbat mirip dengan Black Leopard Demon Slave. Bagi Kang Xinmu, tekanan yang harus ia tanggung untuk bertahan melawan mereka tidak banyak berubah. Bahkan lebih mudah daripada serangan budak iblis macan tutul hitam. Setelah Frostbat pertama dibunuh oleh mereka berempat, 2 Frostbat berikutnya pun tak perlu dikatakan lagi. Pada akhirnya, mereka masih ingin melarikan diri. Namun, Kang Xinmu mengejar mereka dengan Wind Shadow Flowing Flash. Bahkan Frostbat yang sangat cepat pun tidak dapat melarikan diri. Kelima orang itu bekerja sama untuk membunuh kedua Frostbat tersebut. Sebenarnya, jika salah satu dari mereka menahan Kang Xinmu sementara 2 lainnya menangani Xiao Yuhua dan 3 orang lainnya, mereka mungkin punya kesempatan. Bagaimanapun, Xiao Yuhua dan 3 orang lainnya telah mengembangkan kemampuan menyerang mereka. Kemampuan bertahan mereka relatif lemah. Mereka mungkin tidak dapat menahan serangan penuh bahkan dari 1 Frostbat. Setelah ketiga kelelawar beku terbunuh, inti iblis mereka semua diambil oleh Kang Xinmu. Kali ini, Jiang Shenwu bukan satu-satunya yang berhasil membunuhnya. Meskipun Devouring Force milik Jiang Shenwu sangat kuat, harus dikatakan bahwa itu terlalu lambat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, itu jauh dari kata langsung seperti Xiao Yuhua dan yang lainnya. Kekuatan penghancur gabungan Xiao Yuhua dan 3 orang lainnya jauh lebih kuat daripada Jiang Shenwu. Bahkan dengan peningkatan batu pembuluh darah naga badai salju, kekuatan serangan Jiang Shenwu saat ini masih kalah dengan mereka berempat. Lagi pula, Kang Xinmu belum mengembangkan teknik naga sumber asal tingkat tinggi. Terlebih lagi, mereka telah mengolah teknik naga origin source tingkat tinggi hingga tingkat surga atau suci. Dalam hal ini, Kang Xinmu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Hasil panen kali ini lumayan. Mari kita bagi rata. Kang Xinmu berkata sambil tersenyum. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa dari kekosongan di samping mereka. Haha, lumayan, lumayan. Tak kusangka akan ada orang berbakat sepertimu di benua bela diri naga saat ini. Suara itu adalah suara seorang pemuda. Kedengarannya agak jahat dan tidak tampak seperti orang baik. Setelah itu, 3 sosok keluar dari kehampaan. Mereka tampaknya sudah dekat, tetapi mereka baru muncul sekarang. Kemunculan ketiga sosok ini menyebabkan ekspresi Kang Xinmu berubah. Dia telah menyatu dengan persepsi kuat dari binatang tinta mimpi buruk, tetapi dia sebenarnya tidak dapat merasakan kehadiran mereka. Apakah mereka dari ras Dewa Iblis? Ekspresi Kang Xinmu menjadi gelap. Benar sekali, kami memang dari ras Dewa Iblis. Pemimpin dari 3 suara itu mengenakan jubah merah, kemeja hitam lengan pendek, dan pelindung kaki bersisik. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin, dan dia tampak sangat tampan. Namun, ada jejak kejahatan yang jelas di matanya. Pemimpinnya adalah pangeran jahat dari ras Dewa Iblis. Dia memiliki garis keturunan adipati dari ras Dewa Iblis, dan garis keturunan Dewa Iblis kuno mengalir di tubuhnya. Dia sangat kuat. Kultivasinya berada di level ke-7 dari ranah kesengsaraan reinkarnasi, dan dia dianggap sebagai salah satu generasi muda. Selain itu, warisan garis keturunannya berada di level ke-4 ranah kaisar bela diri. Ini berarti bahwa pangeran jahat ini baru saja mencapai level yang ditetapkan oleh medan perang 9 ras besar. Jika dia sedikit lebih kuat, dia tidak akan bisa bertarung di medan perang ini. Namun, Kang Xinmu menatap kedua sosok di belakang pangeran jahat. Mereka tampak seperti pengawal. Dengan sekilas pandang, dia bisa tahu bahwa mereka berada di puncak alam kesengsaraan reinkarnasi tingkat ke-9. Ada beberapa pola iblis di wajah mereka, dan tingkat warisan darah esensi di tubuh mereka setidaknya berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-9. Apakah mereka pengawal? Tapi menurut aturan, bahkan jika pangeran jahat bertarung, kedua pengawal ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak. Kang Xinmu tiba-tiba teringat sesuatu. Medan perang ini berada di bawah pengawasan 9 ras besar, tetapi benteng naga bela diri tidak memiliki kemampuan untuk memantau seluruh medan perang. Selama pihak lain membunuh semua prajurit naga bela diri, benteng naga bela diri tidak berhak menimbulkan masalah bagi mereka. Tentu saja, jika mereka melanggar aturan, mereka akan tetap berada di bawah tekanan. Bagaimanapun, aturan ditetapkan oleh 9 ras besar. Jika salah satu ras melanggar aturan, 8 ras lainnya berhak mengeluarkan ras itu dari kompetisi. Hal ini sedikit menenangkan Kang Xinmu. Oleh karena itu,
Meskipun pangeran jahat memiliki pengawal yang kuat di belakangnya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kecuali pangeran jahat dalam bahaya. Ini adalah garis pertahanan terakhir bagi kehidupan pangeran jahat. Jelaslah bahwa pangeran jahat memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan dengan risiko kalah dalam persaingan memperebutkan benua naga bela diri, Dewa Iblis tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Aku adalah pangeran jahat dari ras Dewa Iblis. Kurasa kau adalah Kang Xinmu. Tuan Yao Xie mengamati Jiang Shenwu dan keempat orang di belakangnya. Matanya berkedip dengan cahaya aneh saat dia berkata, dan kalian cantik, bakat kalian juga tidak buruk. Kecakapan bertarung yang kalian tunjukkan saat membunuh Frostbat tadi sudah cukup untuk menjadikan kalian jenius teratas di istana adipati kita. Aku sangat mengagumimu. Jika kau bersedia bekerja untuk ras Dewa Iblis, kami akan memberimu sumber daya kultivasi yang cukup untuk membantumu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia mengatakan ini, Kang Xinmu akhirnya mengerti apa yang dia pikirkan. Saat ini, 9 ras besar berada dalam situasi kompetitif. Mereka perlu bersaing untuk melihat siapa yang dapat membunuh prajurit naga bela diri terbanyak. Oleh karena itu, dalam situasi ini, jika mereka memiliki mata-mata naga bela diri yang kuat, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk bertindak. Yang paling penting, Pangeran Jahat merasa bahwa dalam tahun ini, dalam keadaan di mana para ahli dengan garis keturunan Kaisar Bela Diri tahap kelima tidak dapat melangkah ke medan perang, Kang Xinmu harus menjadi prajurit naga bela diri yang terkuat di medan perang. 4558. Ketika Jiang Shenwu mendengar kata-kata pihak lain, dia mulai merenung. Tampaknya Pangeran Jahat ingin bekerja sama dengannya. Adapun tujuan kerjasamanya, pastilah agar dia diam-diam membunuh naga bela diri dan kemudian memberikan pujian kepada klan Dewa Iblis. Namun, mengingat situasi saat ini, Kang Xinmu tentu saja tidak akan bergerak melawan naga bela diri. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati bagi seluruh benua naga bela diri. Jika dia membunuh naga bela diri, bukankah dia akan menggali kuburnya sendiri? Jangan tertipu oleh kata-kata yang Noble Evildur. Dia bersedia memberi Jiang Shenwu sumber daya yang cukup sehingga dia bisa maju ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, Jiang Shenwu percaya bahwa begitu suku Dewa Iblis menang dalam kompetisi ini 3 tahun kemudian, dia akan ditinggalkan. Tuan muda jahat ini hanya memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Pangeran Jahat, apakah kau mencoba memanfaatkan kami? Kang Xinmu menyipitkan matanya. Rencanamu bagus, tapi, asalkan kamu menunjukkan ketulusan yang cukup, aku mungkin bersedia bekerja sama denganmu. Oh. Pangeran Jahat sedikit terkejut mendengar kata-kata Kang Xinmu, dan sudut bibirnya melengkung. Bahkan Ran, Xiao Yuhua, dan 2 orang lainnya terkejut mendengar kata-kata Kang Xinmu. Namun, mereka cukup memahami Kang Xinmu bahwa Kang Xinmu bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati benua naga bela diri. Oleh karena itu, meskipun mereka bingung, mereka tidak mengatakan apapun. Ketulusan saya sudah cukup. Pangeran Jahat berkata dengan tenang, selama kau membawakan tulang jantung naga dari naga bela diri milikmu, aku akan memberimu 2 set inti iblis budak iblis dengan level yang sesuai. Bagaimana? Jangan khawatir, aku seorang jenius di kediaman Adipati. Aku tidak perlu berbohong padamu. Tulang hati naga merupakan hal yang tabu bagi prajurit naga bela diri, dan jarang disebutkan. Ini adalah kondensasi kekuatan dalam tubuh seorang prajurit naga, mirip dengan inti iblis dari binatang iblis atau inti iblis dari makhluk iblis. Itu adalah tulang naga terkuat dalam tubuh seorang prajurit naga, yang terletak di dekat jantung. Darah naga mengalir dalam tubuh seorang prajurit naga, tetapi tidak ada eksistensi yang mirip dengan inti monster atau inti iblis. Inti kekuatannya terkumpul di tulang jantung naga. Tulang jantung naga milik seorang ahli bela diri naga hanya dapat diambil setelah kematian. Jika tidak, setelah tulang jantung naga diambil, ahli bela diri naga akan kehilangan semua kekuatannya. Oleh karena itu, tulang hati naga sama dengan inti iblis dan inti iblis, itu dapat melambangkan kekuatan seorang seniman bela diri naga. Pihak lain bermaksud bahwa jika Kang Xinmu membunuh prajurit naga kesengsaraan kelahiran kembali tahap kelima, pihak lain akan memberinya 2 inti iblis dengan level yang sesuai. Kesepakatan ini tampaknya sangat berharga, tetapi hanya seniman bela diri naga yang memiliki tulang hati naga. Terlebih lagi, klan Dewa Iblis bukanlah satu-satunya yang memiliki inti iblis. Klan Dewa Iblis pasti akan menggunakan inti iblis milik budak mereka untuk menukarnya. Jika memang begitu, jika Kang Xinmu menyetujui kesepakatan seperti itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi seluruh benua naga bela diri. Sepertinya 9 klan besar memang berbahaya. Meskipun mereka bersaing satu sama lain, mereka bersedia melakukan apa saja. Kang Xinmu berpikir dalam hati. Siapa tahu, banyak seniman bela diri naga mungkin tergoda dan menyerang seniman bela diri naga lainnya. Lagi pula, menyerang Dragon Martial Artist relatif aman. Mereka dapat memilih lawan yang mereka yakini dan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka.
Namun, memburu para pelayan dan bahkan anggota klan 9 klan besar akan sangat berisiko. Begitu seseorang menerima tawaran pangeran jahat, itu berarti seluruh benteng naga bela diri akan menjadi sangat kacau. Karena semua orang akan berada dalam bahaya, dan para seniman bela diri naga akan sepenuhnya kehilangan kepercayaan satu sama lain. Tentu saja, Jiang Shenwu tidak akan pernah menerima tawaran bangsawan muda Yao Xie. Meskipun dari sudut pandang pribadi, ia akan dapat menukar 2 set inti Yao dengan membunuh ahli bela diri naga, yang akan memungkinkannya mengumpulkan poin pelindung dengan aman. Tetapi berapa banyak ahli bela diri naga yang ada di sana? Jika orang-orang mereka sendiri yang menimbulkan kekacauan, benua naga bela diri akan segera hancur total. Namun, Kang Xinmu menyipitkan matanya. Dia tidak perlu menolak tawaran pangeran jahat. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya setuju. Benar-benar. Bibir pangeran jahat melengkung. Ia sedikit terkejut melihat ekspresi serius Kang Xinmu. Selain itu, ia melihat keempat orang di belakang Kang Xinmu dan melihat bahwa mereka juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kang Xinmu, kau tidak berbohong padaku, kan? Kang Xinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Namun, aku juga punya syarat. Pertama-tama, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk memburu pendekar naga lainnya. Tentu saja, jika pendekar naga lain ingin menyerangku, aku akan melawan dan membunuh mereka. Mendengar kata-kata Kang Xinmu, semua orang langsung mengerti. Ternyata Kang Xinmu hanya menyetujui permintaan pangeran jahat begitu saja. Dia tidak berniat untuk langsung memburu pendekar naga lainnya. Sebaliknya, dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Kecuali jika pendekar naga lainnya menyerang timnya. Maka dia akan langsung melawan, membunuh mereka, dan menukar tulang jantung naga mereka dengan inti iblis. Ini adalah cara yang paling menguntungkan bagi Kang Xinmu pada tahap saat ini. Namun, pangeran jahat mungkin tidak mau menerimanya. Jiang Shenwu merasa bahwa yang dibutuhkan oleh bangsawan muda penjahat ini adalah orang yang sepenuhnya siap sedia membantunya. Selain itu, bangsawan muda penjahat ini tampaknya memiliki temperamen yang agak eksentrik. Jika pihak lain tidak berniat menerimanya, pertempuran sengit mungkin akan terjadi. Xiao Yuhua dan yang lainnya tidak melihat hal ini. Mereka masih merenungkan makna di balik kata-kata Kang Xinmu. Mereka merasa itu tidak pantas. Lagi pula, di permukaan, dia telah setuju untuk bekerja sama dengan ras Dewa Iblis. Namun, sebelum Xiao Yuhua dan yang lainnya dapat memahami inti permasalahannya, pangeran jahat tertawa jahat dan mendengus dingin. Seharusnya aku yang mengatakan bahwa rencanamu bagus, kan? Dengan cara ini, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Nada bicaranya tidak menyenangkan. Jelas, dia tidak setuju dengan saran Kang Xinmu. Tentu saja, tapi kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Kang Xinmu menatap matanya dan berkata. Menarik. Tuan jahat mengeluarkan kipas lipat dari jubahnya dan mulai melambaikannya dengan lembut. Itu adalah kipas lipat berwarna merah darah. Saat dia melambaikannya dengan lembut, benang merah darah mulai menyebar dan melingkari seluruh tubuhnya. Bagaimana kalau begini, Kang Xinmu, kau dan aku akan bertarung. Pangeran jahat berkata cepat. Ia menatap Kang Xinmu dengan penuh minat. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan setuju. Namun, jika kau kalah, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Beranikah kau setuju? Tidak bisakah aku setuju? Kang Xinmu tersenyum. Tentu saja tidak. Tuan jahat berkata dengan nada yang tenang. Warna merah darah pada kipas di tangannya semakin pekat. Seolah-olah seluruh tubuhnya dimandikan dengan mawar merah darah, membuatnya tampak sangat menggoda dan jahat. Kang Xinmu terkekeh. 4559. Dua penjaga di belakang pangeran jahat berada di level ke-9 alam kesengsaraan kelahiran kembali. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghabisi kelompok Kang Xinmu yang beranggotakan 5 orang. Itulah sebabnya Kang Xinmu tidak punya pilihan selain mendengarkan pangeran jahat. Bahkan jika dia harus berpura-pura bekerja sama dengan pangeran jahat, dia harus melalui ini terlebih dahulu. Setidaknya, pangeran jahat tidak terlihat sangat kuat. Kang Xinmu memiliki keyakinan bisa mengalahkannya. Meskipun dua pengawal klan Dewa Iblis tidak diizinkan bergerak sesuai aturan, kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk menghalangi Kang Xinmu bertindak gegabah. Kesadaran leluhur Dewa Iblis juga memberitahu Kang Xinmu bahwa yang terbaik adalah mendengarkan pangeran jahat. Jika pangeran jahat sudah siap dan memerintahkan kedua pengawal untuk membunuh Kang Xinmu, maka kematian Kang Xinmu akan sia-sia. Kang Xinmu tentu saja memahami logika ini. Kang Xinmu tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya sekarang. Dia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan para penjaga yang sangat kuat. Bahkan cincin pelindung Ling Yun akan dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain, dan bahkan mungkin langsung dihancurkan. Kalau begitu, mari kita mulai. Kang Xinmu mempertahankan wujud naga hitamnya saat kekuatan melahap mengalir di sekujur tubuhnya.
Kedua pengawal pangeran jahat mundur pada saat ini, tampaknya memberi pangeran jahat ruang untuk menunjukkan keahliannya. Segera setelah itu, Jiang Senwu melihat senyum sinis muncul di wajah tuan penjahat. Kemudian, seluruh keberadaan tuan penjahat menghilang, hanya menyisakan mawar merah darah yang telah dikibarkan oleh kipas lipat. Dia memiliki garis keturunan Duke dari Rose Blood Demon. Hati-hati dengan kloningannya. Leluhur Dewa Iblis segera memperingatkan Kang Xinmu. Tepat ketika semua orang memperhatikan mawar merah darah tempat pangeran jahat berada, mawar merah darah yang lebih besar tiba-tiba muncul di atas wujud naga hitam Kang Xinmu. Seolah-olah darah segar telah mekar di atas kepala Kang Xinmu. Bau darah yang sangat pekat memasuki hidung Kang Xinmu. Itu ilusi. Jiang Senwu bereaksi hampir seketika. Kekuatan melahapnya melonjak keluar dengan gila-gilaan dan menyapu ke arah mawar merah darah di atas kepalanya. Dengan sangat cepat, mawar merah darah itu sepenuhnya dilahap. Mawar merah darah apa? Itu hanya ilusi. Di sisi lain, tubuh tuan jahat masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Akan tetapi, klon setan darah mawar yang diperingatkan oleh leluhur Dewa Iblis telah muncul di tempat yang tidak pernah diduga oleh leluhur Kang Xinmu. Di belakangnya, seekor iblis raksasa yang diselimuti mawar merah darah telah muncul di atas Xiao Bai tanpa peringatan apapun. Setan raksasa yang diselimuti mawar merah darah itu tampak seperti raksasa. Tingginya ribuan kaki dan tidak memiliki mata di kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti mawar merah darah. Ia membuka mulutnya yang berdarah langsung ke arah naga putih ilahi yang telah diubah Xiao Bai. Bagaimanapun juga, Xiao Bai adalah kaisar naga yang tingginya 1000 kaki. Pada saat ini, dia langsung bereaksi. Kekuatan es dan salju meletus dari tubuhnya. Senjata naga ilahi tingkat manusia, pedang es misterius 10.000 naga, berputar di sekitar tubuhnya dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Belah es yang membelah langit. Cahaya bilah pedang yang dingin bersemi dalam kehampaan. Pada saat itu, Jiang Senwu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan tebasan pemecah langit es menghantam iblis raksasa yang diselimuti mawar merah darah. Namun, tebasan itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Kemudian, seluruh tubuh naga suci Xiao Bai ditelan oleh mulut berdarah iblis raksasa itu. Di medan perang, mawar putih salju yang melambangkan Xiao Bai menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah mulut merah darah iblis itu. Sinar merah tua yang tak terhitung jumlahnya mekar di kehampaan di sekitarnya. Ini Xiao Bai. Baik Kang Xinmu maupun Xiao Yuhua dan dua orang lainnya, mereka semua terkejut dan tidak percaya. Bukankah pihak lain mengatakan bahwa dia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Kang Xinmu? Namun, dia menggunakan ilusi itu untuk membingungkan Kang Xinmu sejenak dan memanfaatkan momen tersebut untuk menelan Xiao Bai. Iblis raksasa yang diselimuti mawar merah darah itulah yang disebutkan leluhur Dewa Iblis. Itu adalah klon mawar merah darah milik pangeran jahat. Ini adalah kemampuan garis keturunan khusus dari suku Dewa Iblis. Ditambah dengan penguasaan ilusinya yang tak tertandingi, mustahil untuk menghindarinya. Kenapa kalian semua begitu terkejut? Pada saat itu, klon iblis raksasa yang diselimuti mawar merah darah itu membuka mulutnya dan berbicara. Kemudian, ia sepenuhnya menghilang menjadi kelopak berwarna merah darah dan meledak ke segala arah. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda sosok naga suci seputih salju milik Xiao Bai. Tak lama kemudian, kelopak bunga berwarna merah darah itu kembali terbentuk di tempat kipas lipat tadi berada, membentuk sosok iblis Tuan Yaoxi. Ia masih mengenakan jubah merah yang sama, tampan dan anggun, dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, mawar merah darah muncul di belakangnya. Di tengah mawar itu tergeletak seorang gadis muda yang tak sadarkan diri. Itu adalah Xiao Bai. Tepat saat Kang Xinmu hendak bergerak dan merebut kembali Xiao Bai, kelopak mawar merah darah tiba-tiba bangkit dan menutupi seluruh Xiao Bai. Seluruh tubuh Xiao Bai ditutupi oleh mawar merah darah. Mawar merah darah itu begitu indah sehingga tampak seperti bunga paling jahat di dunia. Kang Xinmu, jangan gugup. Dia belum mati. Tentu saja, apakah dia akan mati atau tidak akan tergantung pada kinerjamu. Pangeran jahat menyeringai dan berkata, segel mawar merah darah ini memiliki total 7 lapis kelopak. Mustahil bagimu untuk menghancurkannya dengan kekuatanmu. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Selama kau membawakanku 7 tulang jantung naga yang memenuhi persyaratan, aku akan melepaskannya. Kata-kata ini membuat wajah Kang Xinmu dan yang lainnya tenggelam. Tulang jantung naga yang aku butuhkan harus diambil dari seorang seniman bela diri naga di atas tingkat ke-7 alam kesengsaraan kelahiran kembali. Selain itu, esensi darah naga ilahi harus berada di tingkat kedua kaisar naga. Temanmu ini bisa bertahan hidup di dalam segel mawar merah darah selama 49 hari. Dengan kata lain, sebaiknya kau membawa 1 tulang jantung naga setiap 7 hari. Kalau tidak, dia akan sangat kesakitan. Perkataan pangeran jahat bagaikan palu berat yang menghantam hati Kang Xinmu.
Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang 9 suku besar, dia masih akan menghadapi situasi seperti ini saat ini. Jelas bahwa pihak lain tidak berniat bertarung dengan Kang Xin Mu satu lawan satu. Dia hanya ingin menggunakan Kang Xin Mu untuk mendapatkan tulang jantung naga dari seorang seniman bela diri naga. Pangeran jahat terlalu licik. Tentu saja, ini bukan karakteristik umum dari suku Dewa Iblis. Beberapa suku Dewa Iblis juga sangat lugas. Sama seperti manusia, mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Namun, Kang Xin Mu tidak menyangka bahwa pangeran jahat akan mengubah targetnya menjadi Xiao Bai. Mustahil baginya untuk berjaga-jaga terhadapnya. Kang Xin Mu, aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Segel mawar merah darah akan tetap di sini. Kau tidak bisa menghancurkannya kecuali kau membawa tulang jantung naga. Setelah itu, aku akan muncul lagi untuk membantumu menghancurkan segel. 4560. Dengan lenyapnya pangeran jahat, kedua pengawalnya yang kuat pun ikut lenyap, tak meninggalkan seorang pun untuk menjaga mawar merah darah itu. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap. Kang Xin Mu dan 3 orang lainnya tetap dalam wujud naga mistik mereka, menatap mawar merah darah. Apa yang kita lakukan sekarang? Kepala naga merah Liang Xiao menelan ludahnya, tampak sedikit lucu. Jelas bahwa ia sedang bingung. Pangeran jahat ini sungguh aneh. Ekspresi Xiao Yuhua sangat serius saat dia terbang menuju mawar merah darah. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk hidup di tengah mawar merah darah itu. Makhluk hidup itu adalah Xiao Bai yang tidak sadarkan diri. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak mati. Dia mungkin tertidur atau terjebak dalam ilusi. Mari kita lihat apakah kita bisa memecahkan mawar merah darah ini terlebih dahulu. Kang Xin Mu berkata dengan serius. Bukankah pangeran jahat berkata kita tidak boleh mematahkan mawar ini? Kalau saja kita bisa, dia tidak akan pergi begitu saja. Liang Xiao berkata dengan muram. Kang Xin Mu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia merasa ada yang salah dengan otak anak ini. Tuan penjahat dan 2 pengawalnya itu benar-benar di luar imajinasi. Siapa yang tahu apakah mereka benar-benar pergi atau tidak? Bahkan jika mereka benar-benar pergi, Kang Xin Mu sangat yakin dengan segel 7 lapis mawar merah darah. Dia ingin mencobanya, karena kekuatan melahapnya memang berbeda dari kekuatan biasa. Kekuatan biasa tidak dapat menghancurkan segel 7 lapis mawar merah darah, namun itu tidak berarti bahwa kekuatan melahapnya tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana kalau begini? Kita coba serang dulu. Kang Xin Mu memberi instruksi kepada Xiao Yuhua dan 2 orang lainnya. Dia ingin mencobanya dan melihat apa yang terjadi dengan mawar merah darah itu. Jangan gunakan terlalu banyak kekuatan terlebih dahulu, kalau-kalau kau menyakiti Xiao Bai. Kata Xiao Yuhua. Meski kemungkinan menghancurkan mawar merah darah itu sekaligus sangat kecil, Xiao Yuhua masih sangat khawatir hal itu akan melukai Xiao Bai di dalam, jadi dia berencana untuk memulai dari yang paling lemah. Lalu mereka berempat mengelilingi mawar merah darah itu. Serangan menusuk langit naga Void. Ran adalah orang pertama yang bertindak, dan dia juga yang paling menentukan. 6 sinar napas naga hitam pekat mengembun di kehampaan dan membombardir mawar besar berwarna darah itu. Pada saat yang sama, Kang Xin Mu, Liang Xiao, dan Xiao Yuhua juga menyerang, tetapi mereka tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Serangan keempatnya mendarat di permukaan mawar berwarna darah satu demi satu. Kemudian, mereka merasakan kekuatan pantulan yang sangat dahsyat. Kekuatan pantulan itu menciptakan serangkaian riak yang benar-benar mendorong keempatnya mundur beberapa ratus meter. Tanpa cedera. Mereka melihat bahwa permukaan mawar berwarna darah itu tetap utuh tanpa cedera akibat serangan sendi mereka. Seluruh segel mawar berwarna darah itu tidak rusak sedikitpun. Tentu saja, Xiao Bai, yang tersegel di dalamnya, juga tidak terluka. Mereka dapat merasakan bahwa auranya masih sangat tenang, dan dia masih tidak sadarkan diri. Gunakan lebih banyak tenaga. Xiao Yuhua langsung berkata. Keempatnya melesat maju dengan kekuatan yang lebih besar dan langsung membombardir segel mawar merah darah. Segera setelah itu, kekuatan pantulan yang lebih kuat meletus dari segel mawar merah darah, mengguncang dan mendorong mereka mundur beberapa ribu meter. Segel mawar merah darah itu tampak seperti cermin yang dapat memantulkan serangan apapun. Tidak peduli berapa banyak serangan yang mereka luncurkan, tidak ada cara untuk menghancurkan segel itu. Ini. Jangan berhenti. Terus serang. Ekspresi Xiao Yuhua jelas sedikit jelek. Hal yang sama juga terjadi pada Liang Xiao, Ran, dan Kang Xin Mu. Ada sedikit kecemasan di mata mereka. Akan tetapi, ini hanya di permukaan saja. Setidaknya bagi Kang Xin Mu, itu hanya di permukaan. Tampaknya dia dengan cemas menyerang segel mawar merah darah, tetapi sebenarnya, dia mencoba menggunakan kekuatan melahapnya untuk melahap kekuatan segel mawar merah darah. Ketika dia pertama kali menyerang segel mawar merah darah, dia sudah mencobanya dan menemukan bahwa kekuatan melahapnya dapat sepenuhnya melahap kekuatan segel mawar merah darah.
Lebih jauh lagi, ia dapat melahapnya untuk kepentingannya sendiri. Kekuatan melahap Kang Xin Mu telah berubah menjadi kekuatan samsara. Dia tidak hanya dapat melahap kekuatan berbagai atribut, tetapi dia juga dapat melahap objek apapun. Selama objek itu ada, dia dapat melahapnya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Pada saat yang sama, ia dapat melahap kekuatan lain untuk digunakannya sendiri, seperti ketika ia menyatu dengan liontin darah bekas luka naga. Demikianlah halnya sekarang. Saat melahapnya, dia merasakan seberkas kekuatan berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Karena dia takut menarik perhatian pangeran jahat, kali ini dia hanya melahap sedikit kekuatan. Seperti nyala api kecil di matahari, dia melahapnya tanpa sadar. Jiang Shenwu dapat merasakan bahwa segel mawar merah darah itu dibentuk oleh untaian energi merah darah. Itu seperti permukaan cermin yang menghalangi semua energi dari luar. Untaian kekuatan berwarna merah darah ini tampaknya mengandung semacam kekuatan ilusi. Inilah alasan mengapa Xiao Bai tertidur lelap dan koma. Dia bertanya-tanya di alam ilusi macam apa Xiao Bai saat ini. Melihat dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, dia mungkin berada di alam ilusi yang relatif tenang dan stabil. Hal ini membuat Kang Xin Mu menghela napas lega. Bagaimanapun, Xiao Bai telah disegel dengan cara ini. Sudah cukup baik bahwa dia tidak disiksa. Asal dia bisa menyelamatkannya, semuanya akan baik-baik saja. Karena pangeran jahat telah muncul dan menciptakan situasi seperti ini, seharusnya tidak ada budak iblis yang datang mengganggu Kang Xin Mu dan yang lainnya untuk sementara waktu. Lagi pula, jika Kang Xin Mu benar-benar membawakannya 7 tulang jantung naga seperti yang dikatakan pangeran jahat, maka pangeran jahat telah menuai panen yang besar. Itu jauh lebih berguna daripada membunuh Kang Xin Mu. Dalam hal manfaat pertempuran, itu jelas lebih menguntungkan. Pangeran jahat sebenarnya tidak tertarik membunuh Kang Xin Mu. Kekuatan tempur Kang Xin Mu yang sebenarnya terlalu kuat. Setelah membunuh Kang Xin Mu, bahkan jika dia memperoleh tulang jantung naga milik Kang Xin Mu, itu hanya akan berada pada level ke-9 Raja Naga, level kedua alam kelahiran kembali. Tulang jantung naga level ini sama sekali tidak dianggap sebagai pahala pertempuran yang berharga. Karena itu, pangeran jahat tidak tertarik pada Kang Xin Mu. Bahkan keempat orang yang datang bersama Kang Xin Mu tidak tertarik. Dia membutuhkan mayat seorang prajurit naga dengan alam kultivasi tinggi dan warisan naga ilahi. Oleh karena itu, Kang Xin Mu dan yang lainnya dapat mempelajari segel mawar darah terlebih dahulu. Bahkan dalam mimpinya yang terliar, si jahat mulia muda tidak akan pernah membayangkan bahwa Jiang Shenwu memiliki kekuatan melahap yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia sudah menemukan cara untuk menghancurkan segel mawar darah. Selama dia menggunakan kekuatan melahap untuk melahap segel mawar darah sepenuhnya, maka Xiao Bai secara alami akan terselamatkan. Tentu saja, proses ini agak sulit karena Kang Xin Mu tidak mungkin melahap segel mawar darah sepenuhnya sekaligus. Oleh karena itu, prosesnya sangat panjang dan mereka harus melakukan penyembunyian dengan baik. Mereka tidak bisa membiarkan pangeran jahat, yang diam-diam mengamati mereka, menyadari situasi ini. Lagi pula, tidak seorang pun tahu di mana pangeran jahat berada sekarang.